Halo, nama saya Feby Fabiola dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik manajer di mana terbagi menjadi 8 tipe aktivitas. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Ketika kita memiliki planning, kita harus mempersiapkannya dan mempertimbangkannya dengan waktu yang tidak hanya cukup sedikit. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan begitu matang. Ketika nantinya ada masalah, kita memiliki solusi yang bukan hanya bersifat sementara tetapi juga bersifat permanen. Yang kedua adalah controlling, di mana kita bisa mengontrol aktivitas-aktivitas yang kita lihat dari hal-hal produknya, dari pekerjanya, dan hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah analisa lingkungan. Mungkin kita kadang terlalu fokus kepada satu titik di mana kita sudah merasa nyaman di titik itu dan kita tidak mencoba untuk berkembang. Sedangkan kita membutuhkan perkembangan dari suatu produk kita, dari suatu hal-hal di diri kita juga, agar walaupun hal itu bersifat seimbang, tetapi kita juga harus tetap menganalisa dari lingkungan-lingkungan kita. Lalu yang keempat adalah supervisi, di mana seorang pemimpin harus memberikan arahan kepada bawahannya atau kepada karyawan-karyawannya. Yang kelima adalah koordinasi, di mana ketika seorang pemimpin bukan hanya memberikan arahan tetapi mengkoordinasi para pekerjanya dari hal-hal yang dibutuhkan di suatu perusahaan tersebut atau dari organisasi tersebut. Yang keenam adalah menjaga hubungan. Seorang pemimpin membutuhkan hubungan yang baik kepada pelanggan atau komunitas-komunitasnya. Yang ketujuh adalah konsultasi. Konsultasi internal, di mana seorang pemimpin hanya memimpin tetapi juga bisa menjadi coach, mentor, dan konselor untuk saling sharing. Dan yang terakhir adalah monitor. Jadi mungkin seorang pemimpin bukan hanya fokus kepada suatu tim tetapi juga memperhatikan bagaimana produknya. Lalu kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah sosial, di mana faktor ini mengacu pada aspek kehidupan manusia. Contohnya, interaksi manusia, norma, dan cara berkomunikasi manusia mungkin berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika kita berbicara kepada teman sebaya kita dan kita berbicara kepada atasan kita mungkin berbeda cara pembicaraannya. Kalau misalkan kepada atasan kita atau orang yang lebih tua dari kita, dari umur kita, mungkin kita berbicara secara formal atau secara sopan. Berbeda dengan kita berbicara dengan teman sebaya kita, mungkin kita berbicara secara informal. Yang kedua adalah persepsi, di mana cara ini masuk untuk setiap individu memahami hal dalam kehidupan. Biasanya hal ini bisa kita prediksi dari panca indera kita. Kayak bisa kita lihat bahwa mungkin orang itu tegas dari raut wajahnya, atau mungkin orang itu orang yang ramah. Kita bisa lihat dari orang itu selalu tersenyum gitu. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan dalam interaksi. Keterlibatan dalam interaksi ini bagaimana seorang individu bisa ikut berpartisipasi atau melibatkan dirinya pada suatu interaksi atau organisasi. Yang keempat adalah desain organisasi, di mana biasanya hal ini merujuk pada susunan atau struktur sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari tim tersebut. Selanjutnya adalah peran manajer dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah peran interpersonal. Peran interpersonal adalah peran di mana seorang bisa mewakili atau menjadi arahan dan menjadi peran penghubung bagi tim atau perusahaannya. Yang kedua adalah peran informasi. Peran informasi di mana seorang pemimpin harus memiliki suatu wawasan yang lebih luas atau informasi yang lebih mendalam tentang suatu yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan. Biasanya peran ini melibatkan banyaknya komunikasi. Jadi ketika seorang ingin meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi dan bisa juga menangani konflik, dia harus bisa mengambil keputusan dengan baik dan tidak terburu-buru. Masuk kepada organisasi internal dan lingkungan eksternal, model organisasi sistem terbuka terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama, input adalah
semacam informasi, data dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya, berapa banyak kita membutuhkan sumber daya manusia dan berapa banyak biaya yang kita butuhkan untuk membeli bahan-bahan dan bahan apa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah proses, di mana ini adalah gimana cara organisasi mengelolanya, mengelola suatu bahan-bahan, mengelola berapa banyak sumber daya manusia yang kita butuhkan, dan hal-hal lainnya. Lalu yang ketiga adalah output, di mana ini adalah hasil dari kerja dari input dan proses. Contohnya, makanan apakah yang enak dan rate pembelinya paling baik, atau mungkin hal apa yang membuat karyawan menjadi lebih senang dalam bekerja di satu perusahaan itu. Selanjutnya kita juga membutuhkan level openness, di mana suatu organisasi itu terbuka untuk berubah atau tidak. Suatu organisasi yang terbuka biasanya akan lebih sensitif dengan suatu yang ada di lingkungannya, dan dia berusaha untuk memperbaiki setiap rancangan-rancangan yang mungkin telah dibuat menjadi lebih baik lagi. Sedangkan ketika sistemnya itu close, dia tidak akan menyadarinya dan tidak peka hal-hal yang di sekitarnya, dan biasanya itu stuck di satu titik. Maka dari itu, ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi, kita harus membuka mata kita untuk bisa terus relevan dengan hal baru. Kekuatan eksternal sendiri bisa kita lihat kekuatan eksternal yang biasanya berpengaruh, yaitu kekuatan hukum, kekuatan sosial atau politik, dan lainnya. Hal tersebut harus terus kita analisa untuk membuat strategi yang tepat. Maka dari itu, kita dapat diperkenalkan dengan yang namanya analisa yang sangat sering digunakan, yaitu SWOT. Lalu, apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari S atau strength atau kekuatan, di mana suatu perusahaan memiliki suatu kelebihan. Seperti contoh dalam suatu perusahaan restoran, dia memiliki makanan yang enak, atau kita memiliki pelayanan yang baik. Lalu yang kedua adalah W atau weakness atau kelemahan, yaitu di mana suatu perusahaan bukan hanya memiliki kekuatan tetapi juga memiliki kelemahan, entah cara kerjanya yang cukup lama atau hal-hal lainnya. Yang ketiga adalah O atau opportunity atau peluang, di mana ketika kita melihat suatu hal baru, itu bisa menjadi suatu peluang dalam perusahaan atau organisasi kita. Dan yang terakhir adalah T atau threats atau ancaman. Suatu perusahaan, suatu organisasi tentu memiliki suatu ancaman, entah dari perusahaan baru yang baru buka dan lebih menarik suatu produknya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.